Kita semua nanti umat Nabi Muhammad akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Ketika kita nanti merasakan sakaratul maut, di situ kita memohon, menangis kepada Allah. Apa tangisan kita, Bu? Pak, tangiskan kita adalah, ya Rob, berikan saya umur 1 tahun lagi ya Allah. Saya ini mau bersedekah ya Allah. Saya mau bersodakoh ya Allah. Bukan yang kita pinta mau sholat, bukan para ibu jamaah. Yang kita pinta pertama mulut kita keluar adalah pasodako wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lemes amat Bu. Kebanyakan makan rujak ya Bu. Jawab salam yang kompak Bu, yang lugas, yang tegas. Saya doakan yang jawab salam yang kedua kali mudah-mudahan cepat berangkat haji, berangkat umroh, utangnya cepat lunas. Kenceng amat di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ibu-ibu kayaknya lagi ngelamun baju lebaran. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baraati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, wabil khusus orang tua saya Pak Ustadz Hariri ya
Mudah-mudahan para ustadz yang ada di Kedaung ini, di Desa Padan, Dusun Taman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Allah tambah-tambah derajatnya. Amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RT, Pak RT sehat Pak RT. Kita doakan aparatur pemerintah Desa Padan, Dusun Kedaung, Taman, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkhusus ahinal kiram yang datang dari jauh Bu, yaitu AA Karsum. Beliau ini adalah seorang bintang sinetron Bu. Yang pertama, beliau ada di sinetron Dunia Terbalik. Ibu lihat aja coba nanti di YouTube gak ada ya, ya. Dunia Terbalik, dan juga sinetron Kian Santang, Raden Kian Santang, yang pemainnya Habib, siapa itu yang kecil? Iya, Habib Alwi Assegaf. Pokoknya Raden Kian Santang, beliau ini jadi pamannya Raden Kian Santang. Dan juga beliau ini pemain sinetron Pencari Tuhan. Nah, Pencari Tuhan. Terus lagi Tutur Tinular ya. Banyak Bu beliau Bu, Masya Allah. Dengan kesibukan beliau ini dari Palembang, Sumatera Selatan, langsung datang ke sini bersama yaitu Bang Jai Oplet. Nah ini Bang Jai Oplet nih yang pakai pecinya warna putih. Nah Bang Jai Oplet ini beliau adalah komedian Indonesia. Biasa beliau mainnya dengan Aziz, Bang Aziz. Bang Aziz ya. Beliau Bu, alhamdulillah kita doakan Bang Jai Oplet dan AA Karsum mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah tambah-tambah derajatnya, dan mudah-mudahan silaturahmi di Lampung ini mudah-mudahan semakin nanti meluas, bisa kemana-mana ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan begitu juga saudara saya yang saya ta'dimi, saya hormati, yaitu Pak Ustadz Hendra. Mana Pak Ustadz Hendra? Di luar beliau. Kita doakan beliau Bu. Beliau juga dari Palembang langsung juga ke sini. Mudah-mudahan lelahnya beliau, capeknya beliau, mudah-mudahan Allah ganti ibadah, selalu diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, aminkan doa saya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini Allah berikan kesehatan. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Yang lagi sakit kaki mudah-mudahan kakinya hilang. Penyakitnya Bu, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki yang luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus berangkat sampai ke Madinah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, bapak-bapaknya, istri-istrinya pada nambah.
Kok nggak diaminin, Bu? Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini saya tidak mau lama-lama, Bu. Insya Allah nanti waktu lamanya akan diambil nanti dengan saudara saya yang dari Jakarta datang dari jauh-jauh. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, bahagianya kita, senangnya kita, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita di malam yang ke-24 ya, Bu. 24 apa 20? Bu, 24 apa 20? Berarti lebarannya kurang lebih 10 hari lagi ya, Bu. Ini wajah-wajah sudah pengen lebaran semua ini. Nah jadi Ibu jamaah rahimakumullah, kita ini sudah terasa detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur para ibu jamaah rahimakumullah? Jadikan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, Bu. Kenapa? Karena kita khawatir di tahun depan kita tidak akan berjumpa Ramadan. Ramadan sekalipun pergi dia akan datang kembali. Tetapi kalau kita sudah pergi, sudah tidak ada, tidak mungkin akan kembali lagi. Betul? Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah ini malam kita sama-sama kumpul dalam rangka yaitu memperingati nuzul Quran. Nuzul Quran yang bagaimana para penceramah sudah menjelaskan tentang nuzul Quran. Ibu harus tahu sebelum Allah menurunkan Al-Quran ke dunia, itu Al-Quran sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Al-Quran sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Akhir kemudian sebelum diturunkan melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan di langit keempat, ditaruh di situ, dijaga oleh malaikat kiramal katibin, ada pintunya, dinamakan pintunya adalah Babun Najah. Pintu apa namanya, Bu? Pintu apa, Bu? Bu? Najah. Dan akhir kemudian para ibu jamaah rahimakumullah, di sini diingatkan, ini malam di Ramadan ini ada rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Yaitu malam Lailatul Qadar. Disitulah Allah turunkan ke dunia. Ayat sering kita dengar, Bu, yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan akhir kemudian sebelum Allah turunkan ke dunia, Bu, sebelum Al-Quran itu turunkan langsung disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, Bu. 23 tahun Allah para ibu jamaah dititipkan itu Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad para ibu jamaah. Bayangkan, kita harus bersyukur kita mempunyai kitab yang namanya sekarang disebut kitab Al-Quran. Sebelum Al-Quran ini diturunkan, kita harus yakin, Bu,
Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Nah, jadi saya akan bahas wa mimma razaqna min qablik. Kita harus iman sebelum Al-Quran itu diturunkan. Ada yang namanya kitab sebelum Al-Quran. Apa Bu? Punya orang Nasrani, yaitu kitab Injil. Ada lagi kitab Taurat. Ada lagi kitab Zabur, para ibu jamaah. Tetapi kita umat Nabi Muhammad harus yakin bahwa Injil, Taurat, Zabur itu sudah terkumpul semuanya adanya di dalam Al-Quran. Tuh, Bu. Kita harus bersyukur, Bu. Nah, Al-Quran ini para ibu jamaah ada berapa ayat? Al-Quran ini jumlahnya ada 6.650 ayat. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? 650 ayat. Nah, 1000 ayat itu menerangkan perintah, 1000 ayat menerangkan larangan, 1000 ayat tentang masalah muamalah, 1000 ayat menerangkan mana yang hak, mana yang batil, 1000 ayat menerangkan masalah hitung-hitungan, 1000 ayat menerangkan masalah berpolitikan, terus lagi nerangin lagi masalah muamalah. Intinya para ibu jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Bu, ibu selama Ramadan ini sudah berapa kali hatam Al-Quran? Bu, sudah berapa kali hatam Al-Quran? Bapak-bapak sudah berapa kali hatam? Coba di sini ada yang sudah hatam Al-Quran? Ada? Ibu-ibu ada yang sudah hatam Al-Quran? Bu, kita jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Kenapa para ibu jamaah? Ketika kita membaca Al-Quran, berarti di situ menunjukkan kita itu ingat yang namanya mati, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, Al-Quran itu bentuknya segitiga apa segi empat? Kayak apa? Jawab yang kompak, Bu. Al-Quran bentuknya segitiga apa segi empat? Segi empat. Betul bapak-bapak, segi empat, betul. Segi empat. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu, Bu, ibu-ibu pengen masuk surga? Kurang kencang, ibu-ibu pengen masuk surga? Semua bapak-bapak jawab, bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga? Mati? Bu, ibu masuk surga kepengen? Mati? Mati? Enggak mau mati? Hebat amat orang taman ini. Pengen masuk surga, mati mah enggak mau. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita itu enggak mati? Nah, artinya para ibu jamaah, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu bentuknya segi empat. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, di situ kita mengingat yang namanya mati. Kenapa kita mengingat mati? Karena kita masuk di alam kubur bentuknya segitiga apa segi empat? Bu,
Orang taman ada nggak yang ngegali kuburan dibuat segitiga? Ada nggak Pak RT? Nggak ada. Ya, jadi alam kubur itu bentuknya segi, Al-Quran juga segi. Nah, di situ kita ingat ketika kita megang Al-Quran, ya Rob, ya Allah, bahwa kapan nanti saatnya kita pun akan kembali, kita akan pulang, dan kita nanti akan masuk ke alam kubur. Bu, Ibu sudah berapa juz baca Al-Quran? 25. Udah berapa juz, Bu? Bayangkan para ibu jamaah, kalau seandainya di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang baca Al-Quran, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, Bu. Nah, ini sekarang ini sudah terasa kita, Bu. Musibah di mana-mana, betul. Banjir di Sumatera Barat, betul. Di Aceh, susul lagi Jawa Barat, kemarin di Banten, betul, Bu. Ini masih untung Allah masih menyelamatkan, masih beberapa, belum seluruh para ibu jamaah. Tetapi di dunia ini kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau belajar Al-Quran, sudah tidak ada lagi orang yang mau mengamalkan Al-Quran, sudah tidak ada lagi orang yang artinya melirik atau memegang Al-Quran, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Summa na'udzubillahi min. Bu, Ibu coba Bu, bulan Ramadan ini saya yakin nih, kalau ada ibu-ibu yang rajin baca Al-Quran, saya yakin suaminya itu semakin sayang. Betul Bapak-bapak? Ibu belum minta baju baru, baju lebaran langsung dibeli, dikasih sama bapaknya. Betul? Ini mah boro-boro. Coba sih perempuan itu, Bu, ibu-ibu tuh pinter mengambil hati seorang suami, betul? Suami mah nggak perlu diminta lagi, Bu. Ibu sering minta duit nggak sama suami? Bu, ibu sering minta duit nggak sama suami? Bu, suami mah nggak boleh, Bu, nggak boleh kita seorang istri itu minta duit sama suami. Betul, Bapak-bapak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh istri itu minta duit sama suami, nggak boleh. Para ibu jamaah. Nah, ini Sarmunah bingung ini. Terus mau minta sama siapa? Sama suami orang. Bu, nggak boleh, Bu. Kita itu, Bu, nggak boleh minta duit sama suami. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kalau ibu berasnya habis, nih, ibu berasnya habis, bahan pokok di dapur habis, gampang. Nggak perlu ibu minta duit. Ibu biasanya kalau naruh beras di mana? Di karung apa di ember? Di ember. Nah, kalau ember berasnya habis, kalau suaminya tidur, taruh di samping suaminya. Taruh di samping, taruh di samping suami embernya. Nanti kan suaminya bangun tidur tuh, pas bangun ngelihat embernya kosong. Nah, kalau sampai besok suaminya nggak mau cari beras, nanti subuh jangan ditaruh di samping, dimasukin embernya di kepalanya, Bu. Setuju ibu-ibu? Bu, nggak boleh kita minta duit. Bagaimana caranya? Kalau suami lagi tidur, ibu di samping suami ngedoa, baca doa ibu di samping suami. Bagaimana doanya? Ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Mau lebaran ya Allah, belum beli baju baru, duit. Betul ibu-ibu. Karena ibu-ibu mah nih dengerin, karena ibu-ibu mah dari malam sampai sore sampai pagi pasti mikirin yang kencang, dari pagi sampai sore pasti mikirin punya suami kerja nggak kerja, yang penting no.
Sekarang mah Bu, duit yang penting Bu. Masya Allah para ibu jamaah. Jadi intinya para ibu, kita jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, kita memegang Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Selain mendapatkan kita menjadi obat, menjadi sembuh, bukan obat lagi, sembuh. Para ibu jamaah, kita berobat belum tentu sembuh, tetapi orang sembuh sudah pasti itu sembuh. Para ibu jamaah, tanpa tolaah satu huruf akan menjadi rizki Bu. Ibu baca Quran bisa jadi rizki Bu. Akhir kemudian ibu bisa menolak bencana. Ini baca Al-Quran. Bukan hanya itu saja para ibu jamaah rahimakumullah, bukan hanya baca Quran Bu. Ada yang paling terutama para ibu jamaah rahimakumullah, yang bisa menolak bencana para ibu jamaah. Mau saya kasih tahu Bu rahasianya Bu, supaya kita bisa menolak bencana. Mau? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu. Pak, mau nggak saya kasih tahu rahasianya supaya jangan dikasih bencana ini taman? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Pak. Ini rahasia ini. Rahasia ini Bu, jangan bilang siapa-siapa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dulu ketika Allah ciptakan gunung, ketika Allah ciptakan bumi, bumi ini goyang. Goyang Bu. Bumi ini goyang. Goyang. Air kemudian kata malaikat Jibril, ya Rob, ini kok bumi goyang? Akhir kemudian, tenang wahai malaikat. Akhir kemudian Allah ciptakan gunung. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak goyang. Akhir kemudian malaikat Jibril berpikir, kata malaikat, hebat amat itu gunung, bisa mengalahkan bumi. Yang tadinya bumi ini goyang, ketika Allah ciptakan gunung, bumi berhenti. Akhir kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, apakah ada yang lebih kuat daripada gunung? Jawab Allah, ada wahai malaikat. Apa? Yaitu besi. Gunung bisa kalah dengan besi. Betul? Ya kan? Coba kalau diebor itu gunung, kalah dengan besi. Akhir kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rob, apakah ada yang lebih hebat daripada besi? Apa kata Allah? Ada wahai malaikat. Apa? Yaitu api. Besi bisa kalah dengan api. Betul Pak RT? Akhir kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rob, apakah ada yang lebih hebat daripada api? Ada. Kata Allah, apa? Yaitu air. Api bisa kalah dengan air. Akhir kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rob, apakah ada yang lebih hebat daripada air? Apa kata Allah? Jawab, ada wahai malaikat. Apa? Yaitu angin. Air bisa kalah dengan angin. Walaupun kita ngejemur nggak kepanasan, kena angin kering Bu. Air bisa kalah dengan angin. Air kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rob, apakah ada yang lebih hebat daripada yaitu angin? Ada. Kata Allah, apa? Yaitu sodakoh. Angin bisa kalah dengan yang namanya sodakoh. Tahun 90-an para ibu jamaah, ini kisah nyata. Di Jawa Timur ada angin puting beliung, di situ ada rumah Pak Haji, gentengnya pun nggak hancur, nggak ada yang ngewel, nggak ada ngewel, nggak ada. Ngewel itu bahasa Inggris. Ngewel, apa kalau orang taman ngewel itu apa ya? Yang apa Bang Jai? Ampleng. Tuh, ngewel Bu. Nggak ada yang ngewel. Kenapa? Usut demi usut, ternyata Pak Haji itu orangnya ahli sodakoh, ahli sedekah, ahli sodakoh.
jadi angin para ibu jamaah. Kalau orang yang sering bersedekah jangan takut. Kisah nyata di Jawa Timur, rumah yang lainnya pada terbang, gentengnya pada terbang, sengnya pada terbang, ada yang rubuh rumahnya, tetapi ada rumah satu orang, sedikit pun gentengnya tidak ngewel. Usut demi usut, ternyata Pak Haji tersebut orangnya dermawan, ahli sodakoh. Sedangkan Allah gambarkan di dalam Al-Quran orang yang ahli sodakoh. Allah gambarkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik, salatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin. Tuh Bu, datang ke majlis taklimnya rajin. Tetapi kalau kita tidak pernah berbuat sedekah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Tuh Bu, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Bahkan para ibu jamaah, mohon maaf, melalui pengajian nuzul Quran pada malam ini Bu, ketika kita nanti sakaratul maut, ketika kita nanti Bapak Ibu, kita merasakan sakaratul maut, bukan sholat yang kita minta kepada Allah, bukan baca Quran yang kita minta kepada Allah. Nanti Bapak Ibu, ketika kita sakaratul maut, kita meminta umur 1 tahun kepada Allah. Apa yang kita minta? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Kita semua nanti umat Nabi Muhammad akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Ketika kita nanti merasakan sakaratul maut, di situ kita memohon, menangis kepada Allah. Apa tangisan kita Bu? Pak, tangiskan kita adalah, ya Rob, berikan saya umur 1 tahun lagi ya Allah. Saya ini mau bersedekah ya Allah. Saya mau bersodakoh ya Allah. Bukan yang kita pinta mau sholat, bukan para ibu jamaah. Yang kita pinta pertama, mulut kita keluar adalah pasodako wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah ya Allah. Para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, sodakoh inilah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita sakaratul maut. Kalau kita pengen dimudahkan sakaratul maut, maka bersedekahlah para ibu jamaah. Belajar dari yang kecil terus para ibu jamaah. Mudah-mudahan tidak ada ceritanya orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan Allah miskinkan. Betul. Sedekah ini Bu, kata Rasul, bukan hanya memudahkan sakaratul maut, bisa menambah umur. Para ibu jamaah, bisa jadi obat kelak nanti kita dilewatkan di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kami datang bersama nih berjuang. Para ibu jamaah ini, masya Allah, Bang Jai dengan Kang Karsum ini keliling para ibu jamaah di Jawa Barat, se-Jawa Barat. Air kemudian di mana lagi, di Palembang, sampai kemana-mana. Beliau ini mengajak kepada umat Nabi Muhammad untuk merasakan derita yang sudah dirasakan saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Artinya untuk apa Bu? Ini jemput bola. Jemput bola apa? Untuk mengajak untuk bersedekah para ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kedatangan kami berserta rombongan ini yang dari Jakarta, para ibu jamaah ini, saya merasa bersyukur sudah diterima di sini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu yaitu ibadah kita semua ya Bu, dan mudah-mudahan kita nanti dipanjangkan umur kita, amin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kelak nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai jauh dari Al-Quran, amin. Dan mudah-mudahan Al-Quran jadikan para ibu
ibu jamaah, pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran adalah tuntunan hidup kita. Para ibu jamaah, jangan sampai jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Terutama perhatikan orang yang ngajarin Al-Quran. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bo, Ustadz yang ngajarin Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Berapa? Bapak-bapak, Ustadz yang ngajarin Al-Quran di taman ini berapa digaji? Gratis? 10.000? Ini ngeri amat ini Bang Karsum. Ustadz setempat aja yang setiap hari ngajarin Al-Quran sebulan 10.000 ini. Masya Allah. Tetapi tenang aja Bu, malam ini Kitongkat datang bersama, yaitu tim dari Jakarta, para ibu jamaah kedatangan saya ke sini bersama tim di sini. Jangan khawatir, karena tujuan kami pertama silaturahmi, yang kedua mudah-mudahan saya pulang dari sini bersama rombongan dapat amal. dapat amal PRT. Masih aja ngomong amplop. Masya Allah. Nih urusan masalah amplop ini kayaknya yang harus ngebahas ini Bang Jai Oplet ini dengan Kang Karsum. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ini nih Ibu. Kita sambut yaitu Kang Karsum dengan yaitu Bang Jai Oplet. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bu, biar nggak ngantuk. Masya Allah.